Selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara. Dalam video kali ini, kita akan menyelami kisah dramatis dan penuh intrik yang terjadi di Bali, tempat di mana perebutan kekuasaan antar kerajaan-kerajaan besar terjadi. Dari persaingan antara kerajaan-kerajaan Bali hingga pertempuran sengit yang mengubah wajah Pulau Dewata, semua kisah ini membentuk perjalanan panjang sejarah Bali yang penuh warna. Apa yang sebenarnya terjadi di balik perebutan kekuasaan ini? Mari kita telusuri lebih dalam, hanya di Jejak Kerajaan Nusantara. Pendudukan Belanda di Nusantara seringkali diidentikan dengan sikap sewenang-wenang mereka terhadap adat dan peraturan yang sudah berlaku di daerah-daerah tersebut. Salah satu contohnya adalah intervensi yang dilakukan Belanda terhadap tradisi yang sudah lama ada di Bali, yaitu hak tawan karang. Sebelum kedatangan Belanda, tradisi ini telah diterima secara luas oleh masyarakat Bali, yang menyatakan bahwa kapal yang terdampar dan karam di perairan Bali, beserta isinya, adalah hak milik dari raja setempat. Tradisi ini berfungsi sebagai bentuk pengaturan kekuasaan dan pengelolaan sumber daya yang ada di sekitar pesisir. Namun, dengan kedatangan pemerintah kolonial Belanda, eksistensi dari tradisi ini mulai terganggu. Belanda menganggap bahwa hak tawan karang merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan sistem hukum yang ingin diterapkan di wilayah jajahannya. Pemerintah kolonial Belanda berusaha untuk menghapuskan tradisi tersebut yang dianggap bertentangan dengan kepentingan mereka dalam menguasai sumber daya dan memastikan pengelolaan yang lebih terpusat dan terorganisir. Belanda kemudian memulai negosiasi dengan para raja di Bali dan mencoba membujuk mereka untuk menerima penghapusan hak tawan karang. Melalui bujukan dan ancaman, sebagian besar raja di Bali akhirnya menerima perjanjian yang menghapuskan tradisi tersebut. Namun, tidak semua kerajaan di Bali menyerah begitu saja. Raja-raja di Buleleng dan Karangasem, misalnya, menolak keras penghapusan hak tawan karang. Mereka tetap berpegang pada tradisi ini dan menolaknya hingga tahun 1844. Meskipun demikian, tekanan dari Belanda yang semakin kuat membuat raja-raja tersebut harus menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan hak mereka. Latar belakang dari perlawanan ini berasal dari ketidaksetujuan rakyat Bali terhadap kebijakan yang dipaksakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Salah satu faktor utama yang memicu ketegangan ini adalah penghapusan hak tawan karang yang dilakukan oleh Belanda. Tradisi yang sudah berlangsung turun-temurun ini sangat erat kaitannya dengan kekuasaan raja dan pengelolaan wilayah Bali. Ketika Belanda mencoba untuk menghapuskan tradisi tersebut, banyak pihak yang merasa bahwa hak-hak mereka akan hilang dan digantikan dengan kebijakan yang tidak sesuai dengan adat istiadat setempat. Selain itu, ketidakpuasan terhadap Belanda juga diperburuk dengan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Belanda setelah 2 kapal mereka karam di perairan Bali. Kerajaan Buleleng, yang pada waktu itu memegang hak atas kapal-kapal tersebut berdasarkan tradisi hak tawan karang, merasa bahwa tuntutan tersebut sangat tidak adil. Belanda menganggap bahwa kapal-kapal tersebut seharusnya diserahkan kepada mereka, namun kerajaan Buleleng tetap teguh dengan hak mereka untuk menguasai kapal-kapal yang terdampar tersebut. Penolakan ini semakin memperburuk hubungan antara rakyat Bali dan pemerintah kolonial Belanda. Perlawanan rakyat Bali terhadap Belanda tidak hanya terbatas pada masalah hak tawan karang dan tuntutan ganti rugi atas kapal-kapal yang karam. Secara lebih luas, rakyat Bali juga merasa terancam oleh perubahan-perubahan besar yang dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda. Pembatasan terhadap kebebasan beragama, pengenaan pajak yang semakin tinggi, serta intervensi terhadap struktur kekuasaan lokal semakin memperburuk keadaan. Rakyat Bali mulai merasakan ketidakadilan yang ditimbulkan oleh keberadaan Belanda di tanah mereka. Perebutan kekuasaan di Bali, yang terjadi dalam bentuk perlawanan terhadap penjajahan Belanda, merupakan bagian dari sejarah panjang konflik yang melibatkan kerajaan-kerajaan di pulau ini dan kolonialisme Belanda. Dalam konteks ini, beberapa perang besar tercatat dalam sejarah, termasuk Perang Bali I, Perang Jagaraga, dan Puputan Badung. Perang-perang ini mencerminkan ketegangan yang muncul akibat upaya Belanda untuk menguasai Bali dan menghapuskan berbagai tradisi yang telah lama berlangsung di sana, seperti tradisi hak tawan karang, yang menjadi salah satu pemicu utama konflik. 1. Perang Bali I.
Perang Bali I adalah ekspedisi militer pertama yang dilakukan oleh Koninklijke Nederlands-Indisch Leger, tentara Hindia Belanda, ke Kerajaan Buleleng di Bali pada tahun 1846. Ekspedisi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Hindia Belanda untuk mewujudkan Pax Nederlandica, atau perdamaian di bawah pemerintahan Belanda di seluruh wilayah Nusantara. Pada masa itu, Bali menjadi salah satu wilayah yang belum sepenuhnya berada di bawah pengaruh Belanda, meskipun beberapa kesepakatan telah dicapai antara kerajaan-kerajaan di Bali dan Belanda. Salah satu perjanjian penting yang tercatat pada tahun 1841 dan 1843 mengatur hubungan antara kerajaan Bali dan pemerintah kolonial. Tetapi kesepakatan ini gagal dilaksanakan dengan baik. Kerajaan Buleleng, misalnya, seringkali melanggar perjanjian yang telah dibuat dengan Belanda. Salah satu alasan utama ketegangan antara Bali dan Belanda adalah tradisi tawan karang, sebuah adat yang mengatur hak raja-raja Bali atas kapal yang karam dan terdampar di perairan sekitar pulau. Menurut tradisi ini, kapal yang terdampar, bersama dengan isinya, adalah milik raja setempat. Pemerintah Hindia Belanda menganggap tradisi ini tidak sesuai dengan hukum internasional, yang menyebabkan mereka memutuskan untuk menghapuskan kebiasaan tersebut. Pada akhirnya, pada tahun 1846, Belanda melancarkan ekspedisi militer besar-besaran ke Bali dengan tujuan menaklukkan kerajaan Buleleng dan menegakkan kontrol penuh atas wilayah tersebut. Ekspedisi ini melibatkan armada yang terdiri dari 23 kapal perang dan 17 kapal lainnya, dengan total pasukan sebanyak 1.280 serdadu yang dilengkapi dengan 115 moncong senapan. Pada 20 Juni 1846, pasukan Belanda diberangkatkan di bawah pimpinan Laksamana Engelbertus Batavus van den Bosch menuju Buleleng. Dalam perjalanan menuju Pulau Bali, mereka menghadapi perlawanan sengit dari lebih dari 10.000 prajurit Bali yang mencoba menghalangi pendaratan pasukan Belanda. Namun, meskipun mendapatkan perlawanan, pasukan Belanda berhasil mendarat dan melanjutkan serangan mereka menuju ibu kota Buleleng, Singaraja. Setelah beberapa hari pertempuran, pasukan Belanda berhasil mengalahkan pasukan Bali dan menaklukkan Singaraja. Kerajaan Karangasem dan Buleleng akhirnya menyerah, dan sebuah perjanjian baru disepakati antara kedua pihak yang mengakui kekuasaan Belanda atas wilayah Bali. Namun, meskipun pertempuran ini berakhir dengan kemenangan Belanda, ketegangan tetap ada. Belanda membangun sebuah benteng di Buleleng untuk mengawasi dan mengendalikan penduduk setempat, serta memastikan bahwa perjanjian yang telah dibuat dengan kerajaan Bali dilaksanakan. Namun, keadaan yang damai ini tidak bertahan lama, dan dalam waktu singkat, perlawanan kembali muncul, menandakan bahwa Belanda belum sepenuhnya menguasai Bali. 2. Puputan Badung. Puputan Badung adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah perlawanan Bali terhadap penjajahan Belanda yang terjadi pada tahun 1906. Ini merupakan intervensi militer ke-6 Belanda di Bali dan berakhir dengan pertempuran sengit, yang menewaskan lebih dari 1.000 orang, sebagian besar di antaranya adalah warga sipil. Puputan Badung merupakan bagian dari upaya Belanda untuk menguasai wilayah Bali secara total, setelah sebelumnya mereka berhasil menaklukkan Bali Utara. Kerajaan-kerajaan yang ada di bagian selatan Bali, seperti Badung, Tabanan, dan Klungkung, tetap mempertahankan kemerdekaan mereka meskipun sudah ada kesepakatan dengan Belanda. Konflik ini dipicu oleh perselisihan antara Belanda dan Kerajaan Bali mengenai hak untuk menguasai kapal-kapal yang karam di perairan sekitar Bali, sebuah tradisi yang dikenal dengan nama tawan karang. Tradisi ini menyatakan bahwa puing-puing kapal yang terdampar di pesisir Bali adalah milik raja setempat. Tetapi Belanda tidak mengakui hal ini dan berusaha menghapuskan tradisi tersebut. Pada 27 Mei 1904, sebuah kapal Cina bernama Sri Kumala Karam di dekat Sanur, dan setelah kapal tersebut terdampar, orang Bali menjarahnya. Belanda meminta kompensasi atas insiden ini, tetapi Raja-Raja Badung menolak untuk membayar, dengan dukungan dari kerajaan Tabanan dan Klungkung. Keengganan Raja-Raja Bali untuk memenuhi tuntutan Belanda semakin memperburuk hubungan mereka. Selain itu,
Praktik sute yang dilakukan oleh kerajaan Tabanan juga menambah ketegangan. Sute adalah ritual di mana kerabat seorang penguasa yang meninggal akan dikorbankan melalui pembakaran diri, sebuah praktik yang ditentang oleh Belanda. Pada Juni 1906, Belanda memulai blokade pantai selatan Bali dan mengirimkan berbagai ultimatum kepada kerajaan-kerajaan tersebut. Perlawanan yang dipicu oleh ketegangan ini akhirnya mencapai puncaknya dengan terjadinya puputan Badung pada tahun 1906. Ketika pasukan Belanda datang untuk menyerang, para penguasa Bali, termasuk Raja Badung, memilih untuk melakukan perlawanan habis-habisan atau yang dikenal dengan istilah puputan. Dalam pertempuran ini, lebih dari 1.000 orang Bali tewas, termasuk banyak warga sipil, sementara Belanda berhasil menaklukkan kerajaan Badung dan menghancurkan kekuasaannya. Selain itu, kerajaan Tabanan juga melemah akibat serangan ini, dan hanya kerajaan Klungkung yang tetap mempertahankan kemerdekaannya meskipun berada di bawah tekanan Belanda. Pada tanggal 14 September 1906, pasukan Belanda yang kuat, yang dikenal dengan nama Ekspedisi Militer ke-6, mendarat di pantai utara Sanur, Bali, dengan tujuan menguasai wilayah tersebut. Ekspedisi ini dipimpin oleh Mayor Jenderal M.B. Rost van Toningen dan menandai serangan besar Belanda terhadap Bali. Sebelumnya, pada 15 September, tentara dari Badung melancarkan beberapa serangan terhadap bivak Belanda di Sanur, serta melakukan perlawanan lebih lanjut di Desa Intaran. Namun, meskipun ada perlawanan dari pasukan Bali, Belanda berhasil melanjutkan perjalanan ke pedalaman Bali dengan relatif sedikit hambatan. Pada 20 September 1906, mereka tiba di daerah Kesiman, di mana raja setempat ditemukan terbunuh oleh pendetanya karena menolak untuk memimpin perlawanan terhadap Belanda. Sebagai akibatnya, istana terbakar dan kota tersebut ditinggalkan oleh penghuninya. Pasukan Belanda melanjutkan perjalanan mereka menuju Denpasar, ibu kota Bali, dengan seolah-olah sedang melakukan pawai. Ketika mereka mendekati istana kerajaan, mereka melihat asap mengepul dari puri dan mendengar bunyi genderang yang berasal dari dalam istana. Sebuah prosesi tanpa kata-kata kemudian muncul, dipimpin oleh raja yang diusung oleh 4 pembawa tandu. Raja tersebut mengenakan pakaian kremasi putih, dilengkapi dengan perhiasan indah dan membawa keris upacara, diikuti oleh para pejabat, penjaga, pendeta, istri, anak-anak, dan pengawal raja, semuanya mengenakan pakaian putih dan membawa keris ritual yang telah diberkati. Ketika prosesi tersebut tiba sekitar 100 langkah dari pasukan Belanda, prosesi berhenti, dan raja turun dari tandu, memberikan isyarat kepada seorang pendeta yang kemudian menusukkan belatingnya ke dada raja. Setelah itu, para pengikut prosesi mulai membunuh diri mereka sendiri dalam sebuah ritual yang dikenal dengan nama puputan, yang berarti berjuang sampai mati. Beberapa wanita melemparkan perhiasan dan koin emas kepada pasukan Belanda sebagai bentuk penghinaan. Sebuah tembakan yang tidak terarah dari pasukan Belanda diikuti dengan serangan menggunakan tombak mendorong Belanda untuk membalas dengan tembakan senapan dan artileri. Semakin banyak orang yang keluar dari istana, dan semakin banyak mayat yang bergelimpangan. Menurut beberapa catatan, orang-orang Bali yang keluar dari gerbang istana hanya bersenjata dengan keris, tombak, dan perisai tradisional. Mereka ditembak oleh pasukan Belanda atau memilih untuk bunuh diri, mengikuti perintah dalam tradisi puputan. Pasukan Belanda kemudian menelanjangi dan menjara barang-barang berharga di reruntuhan istana yang telah terbakar. Istana Denpasar hancur rata dengan tanah. Pada sore hari yang sama, peristiwa serupa terjadi di dekat Istana Pemecutan, tempat tinggal wakil penguasa Gusti Gede Ngurah. Belanda membiarkan para bangsawan di Pemecutan untuk bunuh diri, kemudian melanjutkan dengan penjarahan. Pembantaian ini kemudian dikenal sebagai Puputan Badung dan dihormati oleh masyarakat Bali sebagai simbol perlawanan heroik terhadap agresi asing. Sebagai bentuk penghargaan atas perlawanan tersebut, sebuah monumen perunggu besar didirikan di alun-alun kota Denpasar, tempat di mana istana kerajaan dahulu berdiri. Setelah peristiwa ini, pasukan Belanda melanjutkan perjalanan mereka ke kerajaan Tabanan,
di mana Raja Gusti Ngurah Agung dan putranya melarikan diri. Mereka akhirnya menyerah kepada Belanda dan berusaha merundingkan penyelesaian agar mereka dapat menjadi bagian dari Kabupaten Belanda. Namun, Belanda hanya menawarkan pengasingan ke Madura atau Lombok, dan keluarga kerajaan Tabanan memilih untuk melakukan puputan, bunuh diri, 2 hari setelah ditangkap. Istana mereka dijarah dan dihancurkan oleh pasukan Belanda. Selanjutnya, pasukan Belanda juga memindahkan operasi mereka ke Klungkung dengan mempertimbangkan untuk menyerang Dewa Agung, penguasa nominal seluruh Bali. Namun, Dewa Agung memilih untuk menahan diri dari tindakan militer dan setuju untuk menandatangani perjanjian yang menghancurkan bentengnya, menyerahkan senjata api, dan melepaskan pajak impor serta ekspor. Keputusan ini, bagaimanapun, tidak mencegah Belanda untuk melancarkan serangan lebih lanjut di masa depan. Puputan Klungkung yang terjadi setelah itu mengakhiri kerajaan Bali yang asli, yang telah memerintah selama berabad-abad. Sebelum serangan besar ini, pada tahun 1847, Belanda mengetahui adanya pengingkaran perjanjian damai oleh kerajaan Bali, yang berujung pada kekuatan Belanda yang dikerahkan untuk menyerang Jagaraga pada 15 April 1849. Serangan ini dilakukan dari 2 sisi, depan dan belakang, dan berlangsung selama 2 hari. Pasukan Bali yang beraliansi dari kerajaan-kerajaan Bali dapat dilumpuhkan oleh pasukan Belanda. Raja Buleleng dan Ketut Jelantik melarikan diri ke Karangasem untuk mencari bantuan dari Raja Karangasem, namun pasukan Belanda terus mengejar mereka. Kedua tokoh tersebut akhirnya terbunuh dalam upaya mereka mempertahankan diri dari serangan Belanda. Demikianlah perjalanan panjang perebutan kekuasaan di Bali yang penuh dengan drama dan keberanian. Dari pertempuran besar hingga keputusan-keputusan yang memengaruhi nasib kerajaan-kerajaan Bali. Semua menjadi bagian dari warisan sejarah yang tak ternilai. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk lebih mengenal dan memahami perjalanan bangsa kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Jejak Kerajaan Nusantara agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya tentang sejarah Kerajaan Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.